Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama lengkapnya Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhayb bin Abdimanah bin Zahrah. Uhayb adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilah nasab Sa'ad secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur ibunda Nabi Muhammad, Aminah binti Wahab. Sa'ad dan ibunda Nabi berasal dari suku yang sama, yaitu Bani Zuhrah. Karena itu Sa'ad, kalau menurut orang Jawa, Pernai adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad mengenal baik pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum menjadi Rasul. Ia mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Rasulullah pun juga mengenal Sa'ad dengan baik. Saat itu orangnya pemberani dan petarung. Dia sangat jago memanah dan selalu berlatih sendiri untuk meningkatkan keterampilannya dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Mengenai cerita masuk Islamnya Sa'ad, katanya, 3 malam sebelum masuk Islam, Sa'ad bermimpi seolah-olah dia tenggelam dalam kegelapan malam. Tiba-tiba di puncak kegelapan itu, aku melihat bulan purnama memancarkan sinarnya yang sangat terang. Bulan itu kuikuti. Kemudian aku melihat ada 3 orang telah lebih dahulu berada di hadapanku. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku lantas bertanya kepada mereka, "Sejak kapan Anda bertiga di sini?" Mereka menjawab, "Belum lama." Ketiga orang itulah yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki sebelum Sa'ad masuk Islam. 3 hari setelah mimpi itu, Abu Bakar As-Siddiq yang juga dikenal sebagai orang yang sangat ramah mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul Allah, utusan Allah. Lalu Abu Bakar menyampaikan prinsip-prinsip akidah Islam, pokok-pokok ajaran Islam, dan akhlak-akhlak dalam Islam kepadanya. Sa'ad lalu bertanya, "Siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Abu Bakar menjawab bahwa dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid telah mengikuti agama yang dibawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan dengan baginda Nabi itu bagi Sa'ad sangat mengesankan dan menarik hatinya. Mengetahui hal itu, kemudian Abu Bakar mengajaknya masuk Islam. Akhirnya ia pun menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka dan penuh keyakinan akan kebenaran agama Islam. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam.
Jadi masuknya Sa'ad ke dalam Islam terjadi pada awal-awal munculnya Islam, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Sa'ad adalah sahabat yang sangat teguh dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran. Keyakinannya akan kebenaran Islam bagaikan karang di laut, kokoh tak tergoyahkan meski dihantam gelombang dan ombak dari kanan dan kiri. Baginya hidayah itu mahal, maka harus dipertahankan apapun harganya. Dikisahkan, Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad kepada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah bin Sufyan bin Abu Umayyah. Dia adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya dan penyembah berhala yang taat. Ketika ibunya yang bernama Hamnah ini mengetahui tentang keislamannya, sang ibu pun marah sekali. Dia sangat marah kepadanya. Dan dia berusaha dengan gigih untuk mengembalikan Sa'ad ke agama sebelumnya, tapi tidak berhasil. Wa ghadibat Ummu Sa'ad bi islamihi ghadban syadidan wa hawalat jahidatan antaruddahu an dinihi. Lalu ibunya bertanya kepada Sa'ad untuk memperoleh kepastian saat telah masuk Islam, tapi dengan nada mengancam. Wahai Sa'ad, apakah kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu, lalu kamu mengikuti sebuah agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan berbicara kepadamu, dan aku tidak akan makan satu makanan dan tidak minum satu minuman pun hingga kamu meninggalkan agama baru itu. Demikian ancam sang ibu kepada Sa'ad. Sa'ad pun mengiyakan atas keislamannya dan dengan tenang Sa'ad kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya. Mendengar jawaban Sa'ad yang tegas, mantap, dan diucapkan dengan tenang, maka ibunda Sa'ad benar-benar melakukan ancamannya dengan mogok makan dan minum sampai berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Sang ibu pun terus bertahan dan bersikeras dengan sikapnya seperti itu, karena dia mengetahui bahwa Sa'ad sangat menyintainya. Dia berharap hatinya Sa'ad akan merasa iba ketika melihat ibunya berada di dalam kondisi tubuh yang lemah dan tidak sehat lagi. Namun yang terjadi, Sa'ad malah mengatakan, demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya ibunda memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama Islam untuk selama-lamanya, walau ditebus dengan apapun. Semakin hari semakin parah kondisi ibunda Sa'ad. Namun Sa'ad tidak goyah, dia tetap di dalam keimanannya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sungguh ini merupakan ujian keimanan yang sangat berat bagi Sa'ad, karena Sa'ad dihadapkan dengan dua pilihan.
melihat ibunya yang sangat dicintai terkapar mati pelan-pelan, atau kembali kepada kekafiran agar ibu yang dicintainya tetap hidup. Dalam menghadapi ujian keimanan yang berat seperti ini, saat memilih untuk tetap memegang keimanannya, dia memilih Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, begitu melihat kokohnya keimanan saat ibundanya pun luluh dan menghentikan mogok makannya. Lantaran sikap saat yang luar biasa di dalam mempertahankan keimanannya ini, tak lama berselang turunlah ayat Al-Quran terkait kisah saat itu, yaitu di dalam surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Keutamaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah menatap para sahabatnya satu persatu sembari bersabda, sebentar lagi akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki yang berbahagia yang menjadi penduduk surga itu. Tak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Keutamaan lain sahabat Sa'ad ini adalah Rasulullah suatu ketika juga pernah menyebut 10 sahabatnya yang menjadi penduduk surga. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi salah satunya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya di dalam peperangan membela agama Allah. Ada 2 hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi SAW dalam setiap pertempuran. Kana Sa'ad bin Abi Waqqas awwalu man rama sahman fi sabilillah kama syahida ghazwat Uhud wa Badr wa Khandaq wa Khaybar wa Tabuk wa ghazwatul Fath. Sa'ad adalah orang yang pertama kali melepaskan anak panah untuk membela agama Allah, dan dia selalu hadir di medan jihad, di perang Badar, di perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, Tabuk, dan penaklukan kota Mekah dan lain-lain. Sa'ad adalah seorang ksatria yang paling berani
dan Sa'ad selalu hadir di medan jihad untuk membela agama Allah. Dikisahkan pada suatu ketika kaum muslimin Makkah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Namun sebagian kaum musyrikin melihat mereka, lalu kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan langsung menyerang mereka. Dia memanah salah seorang dari mereka hingga darah mengalir dari tubuh orang itu. Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh umat Islam. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya mendengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Wa kanat li Sa'ad bin Abi Waqqas mawaqif masyhudah aham was-sabat yauma ghazwati Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki peranan yang patut dikenang. Yang terpenting adalah ketabahannya di hari pertempuran perang Uhud. Karena dia telah berjibaku melindungi Nabi SAW dan dikatakan bahwa pada hari perang Uhud ini hanya tersisa beberapa orang di sekitar Nabi. Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dan mereka berperang dengan sengit demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu para pasukan pemanah tidak mematuhi perintah Nabi. Lalu mereka meninggalkan tempat-tempat mereka. Melihat keadaan itu, pasukan kaum musyrikin pun menyerang kaum muslimin. Hingga akhirnya mereka sampai dekat sekali ke Rasulullah yang pada saat itu hanya ada beberapa orang sahabat saja yang ada di samping beliau. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah SAW melihat Sa'ad, beliau bersabda kepadanya, "Usirlah mereka." Maksudnya pukul mundur itu orang-orang musyrik. Sa'ad berkata, "Bagaimana aku dapat melakukan hal itu sendirian?" Akan tetapi kemudian Sa'ad segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya. Lalu dia membidikkan anak panah itu ke arah salah seorang dari kaum musyrikin hingga orang itu tewas. Sa'ad lalu kembali mengambil anak panah yang lain. Lalu dengan anak panah itu dia pun berhasil membunuh salah seorang lainnya dari kaum musyrikin. Demikianlah panahnya Sa'ad telah membunuh banyak orang musyrik. Lalu Sa'ad mengambil panahnya itu lalu berkata, "Ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah." Keutamaan lain dari Sa'ad adalah Sa'ad itu merupakan sahabat Nabi yang mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah pasti tepat sasaran, tidak pernah meleset. Dan jika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Mengenai doa Sa'ad yang selalu dikabulkan oleh Allah ini antara lain, ketika fitnah terjadi pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, Saat mendengar seorang laki-laki memaki-maki Ali, orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata,
Kalau begitu akan saya doakan kamu kepada Allah. Laki-laki tadi lantas berkata, rupanya kamu hendak menakutiku ya, seolah-olah kamu ini seorang nabi. Maka saat pun pergi wudhu dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa, ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu, maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran. Tidak lama kemudian tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi hingga meninggal. Wa kana Rasul alaihi salatu wassalam ya'tamidu alaihi fi ba'dil ahmal al-khassah. Sa'ad dan Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keduanya sering mendapat tugas untuk menjalankan misi khusus untuk memata-matai musuh. Itulah beberapa keutamaan sahabat Sa'ad dan masih banyak lagi. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, salah satu upaya kaum musyrikin Makkah untuk memusnahkan kaum muslimin adalah dengan membuat kesepakatan jahat untuk mengucilkan dan membaikot kaum muslimin. Kesepakatan itu kemudian ditulis oleh Mansur bin Akramah dan ditandatangani oleh Komisi Tinggi kaum Quraisy kecuali Mut'am bin Adi. Kemudian surat kesepakatan itu digantungkan di dalam Ka'bah dan mereka bersumpah bahwa orang-orang Quraisy akan memenuhi sumpah ini hingga kematian merenggut mereka kaum muslimin. Butir-butir kesepakatan jahat kaum Quraisy itu antara lain, 1. Dilarang melakukan jual beli dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak boleh berinteraksi dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah kerabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan kaum muslimin. Yang keempat, harus menolong pihak yang memusuhi Nabi Muhammad dalam semua kondisi. Perjanjian ini berlaku dengan sangat intensif sehingga mendatangkan penderitaan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 Bi'atsah atau tahun kenabian. Rasulullah SAW, Bani Hashim dan kaum muslimin karena adanya gangguan dari kaum musyrikin Makkah yang semakin hari semakin meningkat, maka kemudian berlindung di Syi'ib Abi Thalib atau lembah Abi Thalib, sebuah lembah yang berada di sebelah timur Ka'bah. Selama 3 tahun kaum muslimin berada di dalam pengepungan dan dibaikot secara ekonomi dan secara sosial, dan kaum muslimin mengalami penderitaan yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk salah satu sahabat yang berlindung di lembah ini selama 3 tahun bersama Rasulullah, sehingga harus menahan lapar bersama beliau selama 3 tahun lamanya. Selama itu, Sa'ad hanya memakan dedaunan, hingga akhirnya Allah pun menghendaki ujian ini berakhir. Tak lama kemudian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an lalu pergi berhijrah ke Madinah bersama orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, sebenarnya masih banyak keutamaan sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Tapi saya hendak mengakhiri kisah Sa'ad ini dengan rahasia amalnya Sa'ad. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As pernah datang menemuinya. Dia menanyakan jenis ibadah dan amal perbuatan yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad menjawab, "Aku beribadah seperti yang biasa kita sama-sama lakukan. Hanya saja aku tidak pernah menaruh dendam
atau niat jahat terhadap siapapun selagi ia masih sama-sama muslim. Aku beribadah seperti yang biasa kita sama-sama lakukan. Hanya saja aku tidak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap siapapun selagi ia masih sama-sama muslim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.